Saya Livi Lawrence. Sehari-hari saya berkegiatan sebagai salah satu aktivis di dalam gerakan yang bernama Kawal Indonesia. Nah, kali ini saya berada di sebuah gedung yang sangat bersejarah. Bertepatan dengan hari ini adalah Hari Ibu Nasional. Ternyata tempat ini adalah cikal bakal dari dicanangkannya Hari Ibu Nasional. Kali ini saya akan bertemu dengan salah seorang narasumber saya pada hari ini, yaitu Bapak Indra. Yuk kita ketemu dengan Pak Indra. Selamat sore, Pak Indra. Iya. Terima kasih untuk kesediaannya. Siap. Dan hari ini kan diperingati sebagai Hari Ibu ya, tanggal 22 Desember. Ternyata dalam sejarahnya itu ada hubungannya dengan ruangan ini ya. Ruangan ini adalah tempat kongres pertama perempuan Indonesia di tanggal 22 Desember. Iya, boleh minta supaya teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi Ya, jadi Kongres Perempuan pertama itu dilaksanakan tanggal 22 Desember sampai 25 Desember ya, tepat hari Natal ya. Ya. Tahun 1928. Jadi penggagasnya ada 30 organisasi wanita yang penting ya, yang tergabung di sini. Antara lain Wanita Budi Utomo, kemudian Wanita Katolik, Aisyah termasuk, serta organisasi lainnya. Nah, penggagasnya pun beberapa ibu-ibu yang hebat, salah satunya Nyi Hajar Dewantoro ya, atau istrinya Ki Hajar Dewantoro ya. Taman Siswa, kemudian Ibu Sukaptina dari Budi Utomo, kemudian ada adiknya Sugondo Joyo Puspito yang juga menggagas Sumpah Pemuda. Nah, karena tergerak Sumpah Pemuda lebih dulu kan, kemudian para wanita itu nggak mau kalah juga, akhirnya mengadakan Kongres Perempuan pertama. Luar biasa di sini. Ya. Boleh lihat mungkin ada penandanya ya, atau prasastinya mungkin. Tadi kayaknya saya lihat di sebelah sana di ya. Plakat. Oke, boleh kita berjalan-jalan menuju plakatnya ya, Pak Indra ya. Berarti ini ada 3 nama ini yang tadi disebut ya, Pak ini Indra ya. prakarsa utamanya ada Sukonto, kemudian Nyi Hajar Dewantoro, R.A. Sukonto ya, Nyi R.A. Sukonto, kemudian Nyi Hajar Dewantoro dan Ibu Suyatin. Nah, itu dari Putri Indonesia. Putri Indonesia yang pertama ya? Itu semacam organisasi Putri Indonesia. Organisasi Putri Indonesia. Kemudian hal-hal yang dibahas itu sebagian besar adalah hak-hak wanita yang dasar, terutama dulu itu kan karena banyak wanita yang nikah muda ya, Mbak. Yeah. Nah, itu para wanita ini menghimbau agar wanita yang nikah muda itu sebaiknya diproteksi, kemudian hak-haknya juga dipenuhi. Jadi ada semacam hitam di atas putih terkait dengan perceraian juga. Kalau misalkan bercerai itu hak-haknya juga dipenuhi juga. Itu hal-hal yang penting, yang dasar ya. Ketika itu karena banyak wanita yang nikah muda. Bahkan wartawan Amerika Eva Gautier itu juga menjelaskan hal tersebut. Terus yang kedua adalah terkait dengan pendidikan. Ya. Jadi wanita-wanita dulu itu ya tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Proporsi pendidikan bagi wanita itu kurang dari 20% gitu itu. Makanya banyak dibahas di sini agar hak-hak wanita untuk mengakses pendidikan itu diperbanyak juga. Nah, setelah ini kongres ini juga ditindaklanjuti juga. Jayadipuro kan kebetulan punya sekolah ini di ruang depan. Ini ruangan ya? Depan ini. Depan ini adalah sekolah Budi Utomo atau Standard School. Jadi setelah kongres wanita, para wanita itu dapat mengakses pendidikan yang dengan kuota yang lebih. Jadi wanitanya semakin banyak yang para wanita itu mendapatkan porsi yang lebih banyak. Terus wanita juga mulai bisa berkarir, namun tetap mereka memiliki kodrat, yaitu
merupakan kewajiban atau tanggung jawab yang harus ya dipenuhi. Tapi dalam hal ini kongres ini menjadi titik awal ya, jadi wanita itu bisa lebih maju ke depannya seperti itu. Sedangkan penetapan Hari Ibu sendiri itu justru setelah kongres yang kesekian kalinya tahun 50-an itu baru ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Ibu. Tanggalnya sama dengan tanggal. Ya betul. Ya. Nah, jadi kan ada tiga hari 22, 23, 24, hingga 25, 24 hari ya. 4 hari. Nah itu tanggal awal dia melaksanakan kongres itu diperingati sebagai Hari Ibu. Wah, luar biasa. Ini kongresnya di ruang yang ini di sini. Persis di depan. Persis di sini ya. Di tahun 28 ya, 1928 ya. Iya. Boleh lihat foto-fotonya mungkin? Boleh, silakan. Ya. Kita berjalan ke foto-foto kongres pertamanya ya. Tadi disebut yang KRT Jayadipura ya. Kebetulan beliau adalah menantu Hamengkubuwono ke-7. Dan rumah ini kalau dulu kan di keraton namanya hak angga itu ya, diberikan khusus untuk menantu sang raja. Oh gitu. Lalu ini seniman multi talenta. Beliau banyak juga mendesain arsitek yang ada di dalam keraton, ke seni musik juga dan juga seni pedalangan. Sekarang ini masih ada latihan karawitan ini ya. Beliau pimpin. Iya. Terus kongresnya ini ya. Ya, bangunan ini memang bersejarah, dulu dipakai juga untuk kongres Yongyafa, kongres kepanduan, atau sekarang jadi pramuka ya Mbak. Dulu jadi pramuka ya. Tahun 19. Nah ini yang Yongyafa dulu memang banyak sekali membernya. Nah ini yang jadi ini yang Kongres Perempuan hari Indonesia Ibu pertama ya. Jadi setelah Hari Ibu tepat 1930 itu dibahas juga isu-isu penting terkait wanita. Salah satunya adalah kalau mungkin pemirsa semua berkunjung ke wilayah Rembang ya atau Lasem, itu di sana ada sentra batik terbesar se-Indonesia. Nah, betul. Ya betul. Jadi ada pekerjanya sebagian besar adalah wanita. Nah mereka diikat kontrak sehingga dalam jangka waktu berapa tahun pun mereka membayar lunas itu akan sangat sulit ya, sangat sulit tercapai. Makanya mereka harus bekerja sebagai pembatik selama lebih dari 12 jam atau dulu orang Belanda bilangnya overwork. Nah itu diangkat oleh salah satu orang Eropa yang kritis terhadap hak-hak wanita juga, kemudian dibahas juga di sini. Jadi tepat setelah Kongres Wanita 1928, 1930-nya itu isu-isu penting terkait wanita juga dibahas di sini. Nah, jadi mencarikan solusi untuk para pekerja wanita yang ada di Lasem. Oh gitu ya. Nah ini kalau masyarakat di Indonesia pengen tahu tepat alamat dan namanya ini sekarang jadi apa ini, ya, Indra? Per tahun 2021 nama kantornya masih Balai Pelestarian Nilai Budaya, berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah 2023 ini berganti menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan Yogyakarta ya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya betul. Jadi ada banyak sekali momen-momen penting yang ada di sini. Ya sebagian besar memang terkait dengan Hari Ibu. Oh iya betul. Jadi senang sekali hari ini boleh bertemu dengan Pak Indra ya. Sama-sama, kita bisa mengerti sebetulnya sejarah yang luar biasa dari Hari Ibu itu sendiri. Berarti kita generasi yang masa kini memang harus punya semangat yang membara, terutama di bidang edukasi ya tadi ya. Dan juga bidang kebudayaan termasuk batik itu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Indra untuk informasinya yang luar biasa. Untuk hari ini sukses selalu. Ya, terima kasih. Kita beralih ke narasumber yang selanjutnya. Kita mau bertemu dengan founder Kawal Indonesia,
karena kita ini sebagai penerus ya, kita perlu untuk mengetahui juga bagaimana sih cara-cara untuk tetap eksis ya sebagai wanita, terutama kaum ibu. Nah, di sini telah hadir cantik sekali Pastor Charlene Mataheru Ghea. Selamat Hari Ibu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah Hari Ibu ini, meluangkan waktunya. Yes. Kita berbincang sejenak ya. Baik. Mengenai Hari Ibu ini. Boleh ya bertanya, sebetulnya kalau menurut Pastor Charlene sendiri makna hari ini sebagai Hari Ibu itu apa ya? Iya, hari ini Hari Ibu, aduh, ibu itu maknanya sangat banyak dan dalam sebenarnya, karena ibu itu seperti nama Hawa. Hawa itu adalah pemberi kehidupan. Berarti dengan kata lain, ibu itu pemberi kehidupan gitu. Sehingga memang kita perlu menjaga semua ibu-ibu yang luar biasa ini, yang masih muda, yang sudah menikah, semua wanita itu luar biasa. Dan kita tahu bahwa kita pemberi kehidupan, jadi dalam berbicara kita, bagi orang yang mungkin lagi sedang punya masalah persoalan, kita berikan dia kehidupan. Artinya ibu atau Hawa atau wanita itu adalah pembawa kehidupan. Luar biasa, pembawa kehidupan. Yes. Perlu dicatat itu. Yeah. Nah, dalam sejarahnya ini kan kita terkait dengan gerakan perempuan ya. Yeah. Di dalam Kongres Perempuan yang pertama, kita tepat berdiri di depan plakatnya ini. Plakatnya. Sejarahnya ternyata dari Kongres yang pertama ya, di tanggal 22 Desember itu akhirnya diperingati sebagai Hari Ibu. Nah, apa sih peran wanita yang masa kini? Ini wanita-wanita masa kini seperti Pastor Charlene. Boleh sharing sedikit untuk bangsa dan negara kita saat kalau ini. Kita lihat 90 tahun yang lalu, ibu-ibu ini luar biasa. Mereka berdiri rapat untuk pendidikan, untuk keluarga, banyak hal yang dilakukan. Ya, wanita masa kini sebenarnya harus lebih luar biasa lagi, karena dengan kemajuan teknologi kita harus menjadi wanita yang maju di garis depan untuk bisa mengawasi anak-anak kita, mengawasi generasi kita, dan memberikan impact dalam segala hal, baik ekonomi, baik budaya, dan segala macam hal. Karena teknologi yang ada di zaman now ini sebenarnya adalah bagian penting untuk wanita bisa berdampak. Dan inilah kita wanita masa kini. Yes. Berarti harus terus mengasah SDM ya? Ya, betul. Lebih pentingnya adalah betul SDM, karena wanita itu punya segudang potensi. Betul. Dan itu kalau digali terus dan diasah terus, kita akan lebih berdampak lagi. Seperti tema perempuan tahun ini ya, merayakan Hari Perempuan atau Hari Ibu tahun ini adalah kalau perempuan berdaya, maka bangsa akan kuat. Jadi kita harus berdaya guna, apapun fungsi kita, potensi kita, kita kembangkan. Kita harus berdaya dengan luar biasa. Ya, memang kalau wanita itu sedih di dalam rumah tangga, seisi keluarganya juga akan sedih. Benar, iya. Betul ya? Betul. Yes, iya. Tapi pasti banyak ini tantangannya. Nah, ini mungkin banyak yang pengen tahu nih, apa sih penghambat untuk kita berdaya guna itu? Iya, kadang-kadang sebenarnya penghambat itu kalau mental kita lagi sakit. Oh, gitu. Sebenarnya di situ. Nah, karena wanita suka main perasaan, mentalnya baper. Kalau lagi sakit, nah itu bahayanya nanti. Jadi tantangan sebenarnya bukan dari luar, tapi inside dari dalam diri kita sendiri. Makanya kita perlu yang namanya inner beauty-nya itu terpancar dari dalam keluar. Menjaga inner beauty-nya berarti. Betul. Sebenarnya sederhana juga, good looking juga. Kalau lagi masak, kalau kita masak dengan cantik kan kita happy juga. Iya, itu kan namanya membantu kita untuk mental kita juga pulih gitu ya kan. Betul. Tapi kalau masak udah pakai daster dengan rambut gulung-gulung, tambah lagi suaminya yang mungkin kasih uang makannya belum bisa yang seperti kita mau
tahu gitu kan, kita masa banting-banting. Nah ini mentalnya bisa rusak gitu. Jadi hal-hal kecil, tapi dari kecil itulah sebenarnya kita bisa jadi orang yang kuat karena dari from home, dari rumah kita masing-masing. Jadi happy, sukacita itu kan menyembuhkan mental kita sendiri, dan kita pasti jadi wanita yang kuat dan tangguh. Luar biasa. Nah ini kita perlu tahu lagi nih tentang peranan ibu itu sendiri. Betul. Nah saya teringat tentang sebuah kitab kehidupan ya, kalau di dalam agama kita Kristen namanya Alkitab. Bicara tentang apa? Wanita yang kuat. Alkitab bilang dalam Amsal 31 ayat 29 sampai dengan ayat 31, banyak wanita berbuat baik, tapi kita lebih dari mereka semua. Artinya apa? Di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 27 dibilang, waktu kamu bangun, anak-anakmu menyambut engkau, berbahagialah engkau hai ibu. Kenapa? Karena mereka merasakan bagaimana ketenangan hidup mereka oleh seorang ibu. Bahkan di sini dikatakan mereka nggak takut salju karena ibunya memberikan selimut yang hangat. Jadi ini menunjukkan perhatian seorang ibu sehingga anak-anaknya dalam keluarganya, sehingga anak-anaknya merasa aman. Ini paling penting, anak-anak itu bisa menjadi seorang yang baik atau tidak mulai dari rumah. Peran penting seorang ibu menentukan anaknya akan baik-baik saja atau have a problem, punya masalah, tergantung dari seorang ibu. Wow. Oh iya, Pastor Charlene ini kan juga seorang penulis buku karakter. Nah, iya. Ini mungkin di Hari Ibu ini perlu ada catatan buat ibu-ibu atau calon-calon ibu atau wanita-wanita yang masih remaja juga yang melihat ya, apa sih beberapa karakter unggul yang harus dimiliki? Ya, paling pertama sebenarnya hal kecil tapi sering dilupakan, yaitu tahu berterima kasih. Kalau kita dari dini ajarin anak kita, memang tanggung jawab kita ibu masak tentunya untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita ajarin mereka berterima kasih, itu anak-anak akhirnya terlatih dengan cara menghargai orang, menghargai diri sendiri, dan nanti kalau dia berhasil dia akan tetap be humble, jadi seorang yang rendah hati. Kenapa? Karena ada ucapan terima kasih itu membentuk jiwanya menjadi orang-orang yang suka menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah itu membuat kita punya rumah tangga akan bagus saja. Bahkan saya membaca satu buku begini, kalau dalam rumah tangga seorang istri bilang terima kasih kepada suami paling nggak 1 hari 3 kali, itu akan kurang pertengkaran. Tapi kalau nggak ada terima kasih, nah ini munculnya pertengkaran. Rupanya kata-kata yang sederhana tapi powerful banget. Iya, terima kasih. Ingat terus. Betul. Ya. Jadi saya sarankan memang karakter paling penting adalah tahu berterima kasih. Contoh ibu-ibu ini kan gini, kalau hatinya lagi dongkol, pikirannya lagi panas, kita bilang jangan berbuat dosa kalau kamu lagi marah, kan begitu. Iya, ya kan? Tapi kita paling cepat buat dosa karena pikiran kita udah stres, mungkin tekanan begitu dalam, langsung mulut kita berbuat dosa. Nah ini perlu dijaga, jangan sampai terjadi. Wow, luar biasa. Jadi memang itu salah satu karakter unggul yang harus dimiliki ya. Berterima kasih itu juga menjaga hati. Betul. Juga ya. Dan itu sebenarnya tanda-tanda kita juga bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan selalu ada buat kita apa masalah kita. Kadang kita lupa, kita mungkin pernah melewati di titik paling rasanya nol, tapi percaya deh, ucapan syukur yang adalah terima kasih itu kita memperoleh kekuatan untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa harapan di dalam Tuhan nggak pernah mengecewakan. Wow, luar biasa. Nah, boleh sedikit poin tentang bagaimana sih cara bertumbuh secara rohani ini buat wanita-wanita? Iya, yang paling pertama sebenarnya kembali lagi ke kata ucapan syukur. Kalau kita mulai dari situ, kita akan jadi orang yang mentalnya bagus, nggak marah, nggak berontak, tapi kita akan tetap bersyukur untuk apapun. Ini paling penting. Jadi memang dasar fondasi kayak kita bangun rumah, kalau fondasinya nggak kuat, roboh apapun yang dibangun. Sama, kita ingin bangun rohani kita, tapi kalau kita belum tahu bagaimana menaklukkan diri kita dengan kata-kata yang sederhana, tahu berterima kasih, apapun yang kita bangun akan rusak, gitu ya. Jadi mari berterima kasih, bahkan termasuk terhadap masalah yang kita lewati, bilang terima kasih Tuhan, dan percaya pasti ada jalan keluar. Yes. Wow, mantap. Terakhir nih sebagai penutup. Okay. Banyak yang pengen tahu lebih dalam lagi nih tentang kawal. Iya. Nah,
Ya, mari bergabung dengan kami di Kawal Indonesia. Kita punya kelompok sharing setiap hari Selasa malam dan setiap Sabtu malam. Dan di kelompok itu tentu saling mendoakan juga. Jadi kita saling sharing tentang kebenaran, saling mendoakan karena komunitas yang sehat akan membantu kita untuk juga mengalami pertumbuhan rohani yang sehat ya. Nanti bisa join, bisa juga komen mungkin di dalam video ini, dan nanti tim kami akan membantu ibu-ibu untuk bisa menemukan jati diri lebih jauh lagi di dalam Tuhan. Amin. Wow, terima kasih banyak, Thank you, Pastor Maliki. Salim. Ya, Kita sekali oke. lagi ucapkan selamat Hari Ibu Selamat buat Hari Pastor Ibu. Salim dan buat Yes. semua ibu-ibu di seluruh dunia dan Indonesia Yes. dan bahkan seluruh dunia. Ya, betul. Bye-bye. Kita God undur bless. diri. God Ya. bless you all.